Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya pada hari ini? Dan saya harap kabarnya baik-baik saja dan selalu diberikan sebuah rezeki, kenikmatan yang tiada taranya. Ya. Dan kemarin setelah saya membahas mengenai tentang capaian di jilid pertama, kali ini saya akan membahas capaian di jilid kedua. Nah, seperti yang kemarin, setiap jilid itu pasti ada capaian yang harus dituntaskan. Nah, jangan lama-lama. Yang capaian pertama adalah memahami sebuah materi yang ada di jilid kedua. Ketika kemarin di jilid pertama itu harus paham sebuah materi mengenal huruf hijaiyah berharokat fathah. Lalu yang ke jilid 2 ini harus paham materi huruf hijaiyah berharokat selain harokat fathah, yaitu apa? Kasroh, doma, fathatain, kasrotain, dan domatain. Selain itu adalah paham angka-angka Arab 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di situ anak-anak harus paham dengan bacaan harokat selain harokat fathah, ya. Nah, lalu selain paham materi yang saya sampaikan tadi, juga ada capaian yang harus dicapai di hafalan. Ya, ketika kemarin harus hafal 4 surat. Di jilid kedua ini hanya 3 surah, yaitu apa? Yang pertama surah An-Nas, yang kedua surah Al-Kafirun, yang ketiga adalah surah Al-Kautsar. Nah, tapi jangan sampai menghafalkan sebuah surah baru, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Kafirun, ya. Tapi yang surah kemarin jilid pertama itu tidak di murojaah lagi sehingga lupa. Takutnya seperti itu. Jangan sampai yang hafal lalu lupa. Nah, ini saya beri contoh ya, untuk bisa menjadi referensi ataupun sebuah contoh hafalan di jilid 2 ini. Nah, ini langsung saja saya putar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana contoh yang tadi? Mungkin bisa menjadi sebuah contoh hafalan. Nah, insyaallah itu bacaannya sudah bagus. Nah, saya akan sedikit membahas lagi. Ketika si anak didik memahami sebuah materi di jilid 2 ini, kalau bisa jangan sampai hafal materinya, tapi adalah paham. Nah, maksudnya paham ini gimana? Sebuah bacaan dibaca ban, tin, ataupun jan, jin, itu kenapa kok bisa gitu? Apakah ada apa? Nah, itu harus paham kenapa kok bisa gitu. Yaitu karena ada harokat fathatain, kasratain, domatain. Di situ harus paham. Maka dari itu di halaman 20, di halaman 40 itu ada sebuah materi hanya harokat saja. Nah,
itu berarti anaknya juga selain cara bacanya tahu, namun nama harakahnya juga tahu, angkanya juga ada. Di halaman 1 sampai 19 itu adalah materi kasroh, doma, ya, kasroh dan doma. Lalu halaman 21 sampai 39 materi barunya adalah fathatain, kasratain, domatain. Nah, di situ harus paham. Ya. Jangan sampai ketika halaman 39 atau 38 paham bacanya tapi tidak paham kenapa kok bisa gitu. Maksudnya tidak paham nama harokahnya, tidak. Jangan sampai. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika sudah berada di halaman akhir, ketika mau naik ke jilid 3 itu harus tuntas semuanya dan siap dites oleh koordinator UMI di masing-masing lembaga. Jangan sampai ketika mau jilid 3 capaian materinya belum tuntas, apalagi belum tuntas banyak An-Nasr belum begitu hafal. Jangan sampai. Kalau bisa di halaman terakhir itu sudah berada di tingkatan penyempurnaan. Di halaman tengah mungkin melengkapi, ya, gitu. Jadi dimulai dari halaman awal sudah surah An-Nasr itu sudah mulai digebleng supaya sudah hafal. Di tengah-tengah sudah, kalau bisa sudah hafal semuanya di 3 surah tadi. Setelah di halaman 21-an itu sudah mulai murojaah dari An-Nasr sampai Al-Kautsar, ya, begitu. Supaya ketika jilid 3 itu supaya lebih paham, lebih mudah ketika mau meresap sebuah materi baru, hafalan baru. Nah, jangan lupa seperti yang saya sampaikan kemarin, harus hafal hafalannya dan harus paham materi baru. Dan saya harap untuk wali murid ataupun saudara yang mempunyai anak didik yang berada di capaian jilid 2 ini selalu mengawal supaya belajar di rumah tanpa mengandalkan les, tanpa mengandalkan belajar di TPA TPH, tanpa mengandalkan belajar di sekolah. Nah, jadi di rumah juga harus belajar, les juga belajar, di TPH ataupun di sekolah juga harus belajar. Ya, jangan sampai kita mengandalkan di luar sana, tapi di rumah harus kita ajari untuk selalu belajar. Tidak banyak-banyak, jangan sampai banyak-banyak, tapi itu hanya 1 hari dalam seminggu. Dibutuhkan sedikit saja, tidak perlu lama, mungkin 2 halaman lah minimal, ataupun itu tidak lebih dari 10 menit lah, ataupun 15 menit itu malah bagus, lebih malah bagus, tapi jangan banyak, tapi bosan. Lebih baik sedikit-sedikit tapi istiqomah, ya. Takutnya belajar sampai 1 jam, belajar sampai 10 halaman tapi cepat bosan dan akhirnya hanya berjalan sebentar saja. Nah, begitu. Mungkin sedikit ini tadi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, bisa menambah sebuah pemahaman baru, entah itu dari siapapun yang mungkin belum paham mengenai tentang capaian jilid 2. Dan bisa dinantikan jilid 3 nanti yang akan saya sampaikan apa sih materi baru, apa sih yang harus dicapai di jilid 3. Dan jangan sampai kita tidak paham apa capaian di setiap jilid. Terima kasih. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.